Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, apa kabar hari ini? Setelah kemarin kita sudah belajar beberapa minggu tentang bab 1, yaitu reproduksi pada manusia, maka sekarang kita akan masuk ke bab 2 yang judulnya adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Selain manusia, ternyata tumbuhan dan hewan pun mengalami reproduksi. Kenapa dia harus bereproduksi? Coba kita perhatikan ini. Oke, tahukah kamu bahwa ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen untuk dikonsumsi? Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan, dapat mengalami kepunahan? Lalu, bagaimana supaya dia tidak punah? Nah, tentunya supaya dia tidak punah, dia harus melakukan reproduksi. Nah, hewan dan tumbuhan dapat melakukan reproduksi melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Kalau pada manusia tidak akan kita temukan yang namanya reproduksi aseksual. Pada manusia kita hanya menemukan reproduksi pada seksual. Tapi pada tumbuhan dan hewan kita bisa menemukan bahwa reproduksi itu ada seksual, kawin atau generatif, kemudian aseksual itu adalah vegetatif. Kalau seksual generatif. Oke. Reproduksi pada tumbuhan. Oke, yang kita bahas tumbuhan dulu ya, Nak. Khusus tumbuhan semua, baru kita akan bicara tentang hewan. Nah, apa yang kita pelajari pada reproduksi pada tumbuhan? Yang pertama, kita akan berbicara reproduksi pada tumbuhan itu ada dua. Reproduksi pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Lalu kita akan bahas juga reproduksi pada tumbuhan dan lumut. Ini materi di kelas 7. Kalian sudah tahu yang mana saja yang disebut dengan Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan dan lumut. Di sini kita tidak berbicara itu lagi, tetapi yang kita bicarakan adalah reproduksinya. Bagaimana dia bereproduksinya. Lalu istilah-istilah penting apa saja yang ada pada reproduksi pada tumbuhan? Yang pertama yang harus kalian kenal adalah Angiospermae, kemudian Gymnospermae, aseksual, seksual. Ada kata-kata rizoma, stolon, umbi, cangkok, merunduk, enten, ovulasi, dan anemogami. Ini pelajaran yang sudah pernah kalian terima ketika kalian SD. Tetapi mungkin kalian sudah lupa atau masih ada yang tertinggal. Untuk itu di kelas 9 ini kita ulang kembali. Oke anak? Nah lalu pertanyaannya, mengapa kita penting mempelajari reproduksi pada manusia? Tentunya supaya kita memahami bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kalian dapat mengetahui dengan mudah perkembangbiakannya dan melestarikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tumbuhan. Nah, tadi sebelumnya sudah mengatakan bahwa tumbuhan yang akan kita pelajari adalah Angiospermae, Gymnospermae, Bryophyta itu nama lainnya adalah lumut, Pteridophyta itu adalah paku. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah sekarang tumbuhan itu bisa dibuat teknologinya. Jadi yang akan kita pelajari tentang tumbuhan ada sebanyak 5 ini. Tetapi kita pertama kali fokus dulu pada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Oke, sekarang kita lanjutkan. 1. Reproduksi tumbuhan pada Angiospermae. Apa sih arti Angiospermae itu? Walaupun di kelas 7 kita sudah pernah belajar, tapi kita ulas kembali ya. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Ini penyedia hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang kita makan, yang kita konsumsi, yang ada di sekitar kita itu hampir semua itu berasal dari tumbuhan Angiospermae. Nah, tumbuhan Angiospermae ini mengalami reproduksi ada dua, yaitu aseksual dan seksual.
Kita akan bahas hari ini intinya Angiospermae, aseksual dan seksual. Mungkin pada pertemuan kali ini kita hanya sampai pada aseksual. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat reproduksi secara aseksual. Aseksual pun dibagi lagi, nak. Ada aseksual yang tak kawin secara alami dan tak kawin secara buatan. Tak kawin secara alami itu maksudnya gimana, Miss? Dia tidak perlu bertemunya serbuk sari dengan kepala putih, tidak perlu. Tetapi dia bisa berkembang biak secara alami tanpa bantuan siapapun. Itu yang disebut dengan aseksual alami. Ada 6, dimulai dari rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, adventif daun. Itu adalah aseksual alami. Nah, sementara kalau aseksual buatan itu ada yang mengenai cangkok. Cangkok itu tidak kawin, tetapi dia tidak bisa melakukan sendiri. Dia harus dibantu. Siapa yang membantunya? Manusia. Merunduk. Merunduk itu juga aseksual, tetapi dibuat. Siapa yang membuatnya? Bisa manusia, bisa juga alam. Ya. Kemudian ketiga, menempel atau okulasi. Keempat, menyambung atau enten. Kemudian yang kelima yang paling sederhana adalah stek. Paham ya? Jadi aseksual dibagi menjadi 2, yaitu alami dengan buatan. Oke, sekarang kita lihat yang alami terlebih dahulu. Aseksual alami yang pertama akan kita lihat adalah rizoma. Apa sih rizoma itu? Kalau kalian lihat gambar, terus kalian tahu. Oh, ternyata yang namanya rizoma itu adalah kunyit, laos, jahe, kencur. Itu adalah rizoma. Kalian tahu itu tumbuhan itu. Oh, tetapi tidak tahu kalau itu namanya adalah rizoma. Atau sudah lupa ya kalau itu namanya rizoma. Maka kita buat kembali. Rizoma itu adalah aseksual alami. Itu apa, Miss? Batang, akar, atau daun? Itu adalah tunas batang, tetapi berada di dalam tanah. Jadi yang di atas itu apa? Itu daunnya. Yang di dalamnya itulah yang disebut dengan batang. Jadi rizoma itu adalah tunas batang yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti yang kalian lihat. Lengkuas, jahe, kunyit, kencur, itu adalah aseksual alami yang pertama yang kita sebut dengan rizoma. Oke, lanjut. Yang kedua adalah stolon. Apa sih stolon itu? Coba lihat gambar yang ditampilkan. Ini namanya pegagan. Biasanya dipergunakan untuk obat-obatan. Ini namanya rumput teki. Ini namanya arbei. Ternyata ketiganya ini adalah sebagian kecil dari contoh stolon. Kalau gitu stolon itu apa? Batang tumbuh yang menjalar di atas tanah. Jadi kalau tadi rizoma batangnya di dalam tanah, kalau sekarang stolon itu batangnya menjalar di atas tanah. Paham ya? Nah, selanjutnya setelah stolon kita akan lihat umbi lapis. Begitu mengenal umbi lapis ada kata lapis. Kalau sudah kata lapis yang teringat adalah bawang. Bawang itu berlapis-lapis kan? Ya, itu adalah aseksual alami yaitu umbi lapis. Dinamakan umbi lapis kenapa? Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis. Lalu dia terdiri dari atas daun yang menebal, lunak dan berdaging. Jadi itu sebenarnya apa? Akar, batang atau daun? Itu adalah daun yang menebal. Jadi buah bawang yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah daun yang menebal, lunak dan berdaging. Nah, batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis itulah disebut dengan cakram. Nih, kalau di bawah sekali itu ada keras-keras yang ada kayak akar-akarnya, itu adalah cakram. Ya, sementara yang di atasnya kita sebut dengan umbi lapis itu adalah daun yang menebal. Oke. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa itu? Umbi lapis nama lainnya adalah bulbus, merupakan batang dan daun.
Yang batangnya itu yang bawah sekali, yang ada seperti akar-akarnya, sementara daunnya itu adalah yang berlapis-lapis itu. Oke ya nak, maka disebut dia dengan kata-kata umbi lapis karena dia berlapis-lapis. Yang berlapis-lapis itu adalah daun. Di ujung yang menebal itu disebut dengan cakram, itu adalah batang. Lanjut, umbi batang. Umbi batang itu kalau dari gambar contohnya apa? Ya, contohnya adalah kentang. Selain kentang apa lagi? Mantang. Kecuali kentang, ya. Nah, umbi batang, apa itu umbi batang? Umbi batang adalah tumbuhan yang mengalami pembengkakan. Kok pembengkakan, Miss? Boleh dengan cara penggembungan, boleh. Intinya dia membesar pada batang di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Jadi kentang itu adalah batang yang berisikan cadangan makanan, maka disebut dengan umbi batang. Contohnya kentang mantang, kecuali kentang. Lanjut ya. Sekarang aseksual alami yang selanjutnya adalah umbi akar. Kalau tadi umbi akar cerita umbi batang pasti ceritanya tentang batang. Kalau umbi akar ceritanya tentang akar. Apa contohnya? Wortel, singkong. Jadi kalau begitu wortel dan singkong itu akar, batang atau daun? Akar. Jadi pembesaran akar atau pembengkakan akar atau penggelembungan akar di dalam tanah yang berisikan cadangan makanan, itulah umbi akar. Selanjutnya ada namanya tunas adventif atau tunas daun. Kita sering melihat gambar ini, cuman mungkin kita tidak tahu itu namanya apa. Itu perkembangbiakannya secara seksual alami. Namanya tunas daun. Mengapa dia disebut tunas daun? Kalian perhatikan gambar ini. Tunas daun karena tunasnya tumbuh di ujung-ujung daun. Kita sebut dia tunas daun. Contohnya adalah cocor bebek. Ada lagi sebenarnya tunas akar, itu sukun. Coba kamu lihat kalau sukun di ujung-ujungnya itu ada tumbuh tunas, walaupun belum tentu berkembang. Nah itu namanya adalah tunas akar. Ya. Nah tapi kita tidak akan bercerita di sini. Misalnya akan berceritakan tunas daun saja, yang contohnya adalah cocor bebek. Mengapa disebut dia tunas daun? Karena tunasnya tumbuh di ujung-ujung daun. Oke nak, itulah dia aseksual alami. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu adalah batang yang ada di dalam tanah. Yang kedua stolon. Stolon itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Kemudian umbi lapis itu adalah daun yang menebal, ada batangnya juga ya, disebut dengan cakram. Kemudian umbi batang itu adalah batang yang menggelembung atau membengkak yang berada di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Umbi akar itu juga adalah akar yang berisi cadangan makanan. Kemudian tunas adventif daun adalah tunas yang tumbuh di ujung daun. Itulah aseksual secara alami. Kalau ada alami berarti dia juga ada buatan. Sudah tidak terlalu aneh lagi mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, okulasi, stek itu sudah tidak aneh lagi bagi kita. Tapi mungkin kita belum paham apa sih artinya mencangkok. Walaupun mungkin kita sudah bisa cara mencangkok. Apa sih merunduk? Apa yang membedakan antara menyambung dan menempel? Ini sering keliru. Menyambung itu beda dengan menempel. Kalau menyambung itu nama lainnya enten, tetapi menempel itu okulasi. Menyambung itu namanya enten, bukan santen. Lanjut. Sekarang kita lihat mencangkok. Pernah lihat gambar ini sebelumnya? Nah, sudah tahu bagaimana tata cara mencangkok? Sudah. Oke, kalau memang yang sudah berarti sudah tinggal praktek saja, tetapi bagi yang belum, mari bersama-sama kita lihat. Tata cara mencangkok adalah mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah, lalu dibungkus dengan selabut kelapa atau plastik
sehingga tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Sifatnya, positifnya menghasilkan cangkok yang memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah. Tetapi kelemahannya perakarannya kurang kuat. Contoh, ketika tetanggamu ada mangga manis sekali, lalu kalian diberi mangga. Lalu saking manisnya, kalian bilang, ini kita tanam saja bijinya. Boleh kalian tanam bijinya. Nah, tapi ada cara yang kedua. Kalau gitu kita cangkok saja. Nah, kalau dicangkok hasilnya, nanti kalau kamu bayangkan manisnya, kemudian kamu cangkok beberapa tahun kemudian dia berbuah, hasilnya akan sama dengan yang kamu makan beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Tetapi dia punya kelemahan, perakarannya kurang kuat. Tetapi ketika tadi ada bijinya kamu tanam, maka kamu akan menikmati hasilnya setelah beberapa tahun kemudian karena dia prosesnya lama. Tetapi ketika kamu makan, jangan kamu bayangkan rasanya seperti yang dulu pada saat kamu diberi. Bisa jadi dia hasilnya tidak sama dengan induknya, tetapi punya kelebihan. Kelebihannya adalah perakarannya kuat karena dia dari kecil sudah masuk ke dalam tanah. Ya, tentunya punya kelebihan dan punya kekurangan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian bisa mencikapi mana yang lebih bagus kalian gunakan. Ya. Yang kedua, merunduk. Merunduk adalah pekerjaan paling sederhana sebenarnya. Apa itu merunduk? Membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Jadi kalau ada tangkai tanamnya, kamu benamkan ke tanah, kemudian nanti dia akan tumbuh akar, lalu kalau dia sudah tumbuh akar, pisahkan dari induknya. Jadi dia individu baru. Bagaimana contohnya? Di pinggir-pinggir pagar kita banyak, itu ada namanya bunga alamanda warnanya ungu. Kelihatan nggak? Pernah lihat ya? Pernah ya? Nah itu bunga alamanda itu cara perkembangan aseksualnya dengan cara merunduk. Jadi dia merunduk, bisa dia merunduk sendiri, kemudian karena faktor angin, air, dan selanjutnya kemudian dia tumbuh akar, maka nanti dia akan terbentuk individu baru. Lalu yang selanjutnya adalah anggur. Kalau anggur mungkin kalian sering lihat ya, kalau dia merupakan merunduk. Tetapi ini juga sempat pernah berpikir, kok apel ya? Kenapa apel itu maksudnya merunduk? Kan apel itu keras. Ternyata setelah melihat hasil tumbuhan aslinya, oh ternyata memang bisa merunduk. Nah, dia bersifat elastis. Jadi batangnya itu elastis. Jadi dia bisa dirundukkan, bisa merunduk, kemudian dia bisa terbentuk individu baru. Jadi intinya yang namanya merunduk itu pekerjaan yang mudah, coba rundukkan saja dengan catatan batangnya ini elastis. Contohnya adalah alamanda, anggur, dan apel. Oke, lanjut. Seksual buatan, contoh yang selanjutnya adalah menyambung atau enten. Apa itu enten? Enten itu menyambung. Gini, pertama, potong suatu batang tanaman, lalu sambung dengan batang tanaman yang sejenis yang berbeda sifat. Sejenis ya, nah, misalnya bugenvil putih dengan bugenvil merah. Kalian kepengen bunganya warna merah sama putih, boleh sambung saja. Tapi jangan juga alamanda putih dengan anggur merah, gak jadi karena dia tidak sejenis. Syaratnya harus sejenis tapi beda sifat. Sifatnya ini tadi merah sama putih, gitu ya. Nah, pada suatu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda, seperti yang bilang tadi. Nah, contoh selanjutnya misalnya ada terong kan banyak ya, ada terong hijau, ada terong ungu. Maka misalnya kamu kepengen di dalam satu tumbuhan itu ada terongnya ungu sama hijau, boleh kamu masukkan saja, kamu sambung saja terong yang hijau atau terong yang ungu. Maka nanti di dalam satu tumbuhan itu terdapat 2 buah, yaitu berwarna terong ungu dan terong hijau.
itu namanya menyambung. Tolong bedakan dengan yang selanjutnya stack. Ya, bedakan dengan yang stack. Nah, tapi sebelum sampai yang stack, coba kalian cari dari internet atau dari buku-buku bagaimanakah cara men-stack. Ya, oke, bisa ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.